يحنن علينا روح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اجعلنا وإياكم من خيار البرية بجاه سيد السادة. قال الله سبحانه وتعالى يبارك هذه المنازل هذه المجالس، اجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين المصطفين الأخيار. أن الله تعالى يربطنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما ينحل بأسلافنا الصالحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم محفوظين بعين العناية وبعين الرعاية. وأن الله تعالى يجري القلوب والقوالب وظهر الكواتم. وأن الله تعالى علينا وعليكم طلبة العلم في العارفين بقينا يوم في الدين وعلمنا يوم التأويل يهدينا على السبيل. أن الله تعالى يجعلنا ويكثر الدعاء وطلبة العلم والعلماء العاملين على ابناء صالحة يوم الدنيا الآخرة. يمتع علينا وعلى الأولاد جميعا والعارفين وأولاد صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'lim dan juga pesantren Nurul Mustafa Al-Idrisiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di dalam perkumpulan kita ini. Sahibul hajat, sahibul majlis, Al-Ustaz Khairuddin, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan beserta segenap keluarga besar beliau dan keluarga besar pondok pesantren ini, dan para habaib, para asatidzah yang hadir bersama-sama kita, dan hadirin hadirat insyaallah mendapat keberkahan dengan berkat kehadiran kita di majelis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna perayaan Maulid, maknanya perayaan Maulid adalah mengungkapkan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Dan adakah muslim yang tidak gembira dengan lahirnya Rasulullah? Dan semua kalau memang betul muslim, sudah pasti dia harus bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Dan merayakan Maulid artinya mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam mengungkapkan kegembiraan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat Allah, mengungkapkan nikmat Allah, mengungkapkan kegembiraan kita akan nikmat Allah. Di dalam riwayat, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi fil 'abd. Allah Ta'ala suka apabila bekas-bekas nikmatnya Allah itu nampak pada seorang hamba. Artinya bukti nikmat Allah. Apabila Allah memberikan nikmat kepada hamba, Allah suka hamba tersebut menunjukkan bukti nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Tapi bukan tujuan untuk menyombongkan diri, tetapi tahaddusan bin ni'mah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita diperintahkan untuk bergembira. Kegembiraan dengan apa? Ada kegembiraan yang benar, ada kegembiraan yang keliru. Kegembiraan dengan maksiat keliru. Kegembiraan dengan jabatan, dengan hal-hal duniawi keliru. Kegembiraan yang benar adalah dengan nikmat Allah, apalagi nikmat Allah yang membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila umatmu ingin bergembira, hendaklah mereka bergembira dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah. Siapa gerangan dan apa gerangan? Anugerah Allah dan juga rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat. Dan Rasulullah bersabda di dalam hadis, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada umat ini. Jadi kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat yang mulia ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat secara umum
dan rahmat yang terbesar adalah kedatangan Nabi Muhammad. Dan juga sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Beri kabar kepada kaum mukminin, telah datang kepada mereka dari Allah Ta'ala fadlan kabira, anugerah yang besar. Siapa gerangan anugerah yang besar tersebut? Nah itu tadi, ya ayuhan nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menyebutkan qul bi fadlillah, dengan anugerah Allah. Siapa anugerah tersebut? Nabi Muhammad. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Siapa rahmat tersebut? Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, bergembiralah dengan itu semua. Bergembira dengan apa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gembira dengan Nabi Muhammad itu diperintahkan, dan itu merupakan ajaran Islam. Kegembiraan dengan Nabi Muhammad, gembira dengan Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad, gembira dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, gembira dengan hijrahnya Nabi Muhammad, gembira dengan risalahnya Nabi Muhammad, gembira dengan sunnahnya Nabi Muhammad, gembira dengan akhlaknya Nabi Muhammad, gembira dengan sebutan Nabi Muhammad, gembira dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi Muhammad kegembiraan bagi kita sekalian. Hakada. Nah, inilah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan kegembiraan kita. Jangankan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad, kenapa gembira ataupun mengungkapkan kegembiraan, ya, merayakan maulid artinya mengungkapkan kegembiraan dengan lahir Nabi Muhammad. Kenapa dipermasalahkan? Sedangkan seseorang kalau kambingnya beranak, dia gembira, nggak ada masalah. Kemudian juga ayamnya bertelur, dia gembira, nggak ada masalah. Begitu. Atau dia kelahiran dapat anak, lahir anak, dia gembira, nggak mempermasalahkan, nggak ada yang teriak bid'ah, nggak ada yang teriak syirik. Tapi kalau giliran Nabi Muhammad yang lahir, bid'ah, syirik, astagfirullah. Apa kambing kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Sayyidul Aqwan, Sayyidul Insi wal Jan. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di alam semesta, manusia yang paling mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka pun juga gembira dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kegembiraan mereka? Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya dia mengungkapkan ada hari di Madinah di mana kegembiraan di hari tersebut nggak ada bandingnya. Hari yang paling bergembira di kota Madinah bahwasanya Yaum Dukhulin Nabi Muhammad, hari masuknya Rasulullah waktu hijrah ke kota Madinah, itu adalah hari yang paling menggembirakan di kota Madinah. Asyahid mana? Buktinya apa? Artinya sahabat itu semuanya mereka bergembira merayakan kedatangan Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah istanara minha kullu syai'. Ketika Rasulullah hijrah masuk ke kota Madinah, itu segala sesuatu yang ada di kota Madinah rasanya menjadi bercahaya, sukacita, menjadi ceria dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dan tatkala wafat Rasulullah, azlama minha kullu syai', kata Anas bin Malik. Ketika Rasulullah wafat, segala sesuatu di kota Madinah rasanya menjadi gelap gulita karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hari yang tidak saya bisa lupakan, yang gak ada bandingnya dalam hidup saya dalam zaman ini. Hari pertama adalah kegembiraan yang luar biasa yang tiada banding, hari datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, kata Anas. Dan hari kedua, hari yang paling menyedihkan, gak ada kesedihan yang lebih dahsyat dari itu, hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyahid di sini, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kegembiraan ke kota Madinah. Nabi datang ke kota Madinah, semua bergembira menyambut Nabi Muhammad. Itu dari batas kota Madinah, dari Saniyatul Wada', dari Saniyatul Wada'.
Itu disebutkan mereka mengumandangkan syair puji-pujian dengan rebana menyambut Rasulullah. Mereka bilang, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'i. Telah datang purnama kepada kita yang terbit, yang muncul dari Bukit Wada', bukit perpisahan. Apa itu Bukit Wada'? Itu masyarakat Madinah dulu kalau mereka nganter tamu, bukan nganter tamu pulang tuh sampai depan pintu rumah. Diantar tuh tamu itu bukan sampai depan pintu rumah, sampai keluar batas kota Madinah, sampai tanjakan bukit bukit perpisahan namanya. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tamu itu dari bukit tersebut. Ya, diantar sampai tanjakan jalanan yang dilalui oleh orang akses keluar masuk kota Madinah, diantar sampai ke situ. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tamu dari situ. Artinya sahabat-sahabat dan kaum muhajirin dan ansar, mereka menunggu Rasulullah tuh dari situ, dari luar kota Madinah. Begitu Rasulullah muncul, oh tala'al badru alaina min thaniyatil wada', telah datang purnama. Yang datang purnama apa Nabi Muhammad? Hah? Yang datang bulan atau Nabi Muhammad? Yang datang Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak ada Nabi Muhammad, ya nggak ada bulan. Yang datang Nabi Muhammad dan bulan dibanding Nabi Muhammad gak ada apa-apanya. Ini bulan kalah ganteng dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menyambut yang dengan rebana itu, bahkan ketika Rasulullah datang masuk tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, itu gadis-gadis kecil mereka pukul rebana di bawah rumah itu. Kemudian mereka berkata, nahnu niswatun min Bani Najjari, ya habadha bin Muhammadin min jari. Kami adalah gadis-gadis kecil dari Bani Najjar. Kami berbangga karena kini Nabi Muhammad adalah tetangga kami, jiran kami. Gak ada tetangga yang seperti tetangga kami, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengar begitu langsung turun dari rumahnya. Ngapain Nabi turun dari rumahnya menghampiri mereka? Nabi mau bilang apa? Gak boleh tuh bid'ah syirik. Mau bilang gitu Nabi Muhammad. Atau waktu sahabat-sahabat bilang tala'al badru alaina, gak boleh bid'ah syirik. Gak bilang gitu Nabi. Nabi bilang, atuhibnani, wahai para wanita-wanita, wahai para gadis-gadis kecil dari lingkungan ini, kalian melakukan syair, memukul rebana, menyambut aku. Apakah kalian cinta kepada aku? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, kami cinta kepada engkau. Lantas Nabi menjawab, wallahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukun. Sungguh Allah maha mengetahui kalau hatiku pun juga cinta kepada kalian, kata Rasulullah. Allah mengetahui kalau aku cinta kepada kalian, kata Rasulullah. Allah mengetahui kalau hatiku, jiwaku cinta kepada kalian. Justru mereka itu dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan anti pujian, tidak. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW membalas pujian dengan kebaikan. Itu Rasulullah, bukan ngatain orang syirik kamu, bid'ah kamu, khurafat kamu, sesat. Enggak. Nabi mulutnya enggak kayak comberan, enggak. Nabi mulutnya santun, mulia, memuji. Ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku, izin li an amtadihaka, izinkan aku untuk memuji engkau. Maka Nabi bilang, kul la yufdudillahu faka, ucapkanlah pujianmu, semoga Allah tetap menjaga mulutmu. Itu sampai tua giginya nggak ada yang rontok. Begitu. Ada lagi satu sahabat yang lain, dia bilang, ya Rasulullah, idzan li an amtadihak, izinkan aku untuk memuji engkau. Bilang, kul, silakan, la faddallahu faka, itu semoga Allah tetap menjaga gigimu. Itu sampai sahabat itu umurnya 120 tahun, giginya nggak ada satupun yang tanggal. Usianya 120 tahun, tetap manjur doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya mulut mereka dipakai buat muji Nabi Muhammad, ya, bukan dipakai buat ngafirin orang, bukan dipakai buat ngatain orang, bukan dipakai buat mencaci orang lah. Tapi mulut mereka itu dipakai untuk memuji Sayyidul Alamin Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu ada sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini itu dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia memuji Nabi Muhammad. Ada satu qasidah, satu syair,
dia puji Rasulullah di situ dengan panjang lebar memuji Nabi Muhammad. Itu syairnya itu namanya Banat Su'ad. Syair Banat Su'ad. Itu ketika dia memuji Nabi Muhammad dengan syair yang panjang, yang luar biasa itu, Nabi saking girangnya, itu dia ambil sorbannya, diberikan, dilemparkan kepada Ka'ab, ambil ini hadiah untuk engkau. Dihadiahkan, saking gembiranya Rasulullah. Ya. Kenapa? Sebab pujian dia kepada Nabi Muhammad adalah bukti iman, tanda iman, kecintaan yang besar terhadap Rasulullah. Begitu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, daripada ibu bapaknya, daripada semua manusia, daripada hartanya. Mencintai Rasulullah dalam skala prioritas yang paling tinggi, lebih daripada apapun juga, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu mengutamakan mencintai Rasulullah. Itu diberikan Nabi beliau, ya, korbannya itu diberikan oleh Nabi Muhammad. Bukan ngatain, Nabi malah berterima kasih, diberikan hadiah. Imam Busiri, ya kan, kita tahu kan Imam Busiri dengan burdah beliau. Dulu beliau ini, Imam Busiri sempat sakit stroke. Tatkala dia sakit stroke, udah dah dia bikin syair untuk memuji Nabi Muhammad. Dia taubat, dia istighfar, dia kembali ke jalan cinta kepada Rasulullah. Dia buat syair isinya pujian kepada Nabi Muhammad. Saat dia bikin syair pujian dengan niat agar Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Begitu sampai dia mengubah syairnya itu, Allah Ta'ala sembuhkan dia, diberikan kesehatan, sembuh dari stroke-nya karena pujiannya kepada Rasulullah. Bahkan pernah tatkala dia mengarang burdah tersebut, itu sampai dia kepada sebuah ucapan, dan baru awal-awal burdah, ketika dia tulis burdah, baru dia sampai kepada syair yang berbunyi wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Baru sampai ke situ, rupanya inspirasinya udah habis bahannya. Apalagi yang mau saya lanjutkan? Itu baru sampai gitu syairnya. Puncak daripada pengetahuan kami, ya gitu cuma bisa bilang Nabi Muhammad manusia. Tapi dia kelanjutannya sampai mana dia nggak tahu lagi. Keputus ilhamnya, nggak bisa dia ngelanjutin syair tersebut. Maka dia tidur malam hari. Waktu dia tidur malam hari, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ya Rasulullah, saya buat syair untuk memuji engkau. Dia bilang baca. Apa engkau mau baca? Dibaca tuh syair dari awal. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazaitu dam'an, sampai kepada syair beliau, sampai kepada ucapan wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Terus kata Rasulullah, apa lagi lanjutannya? Nggak tahu, udah putus sampai di situ ya Rasulullah. Nabi yang melanjutin wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Walaupun dia manusia, tetapi dia adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah Ta'ala. Begitu Imam Busiri bangun dari tidurnya, dia apal itu lanjutan syair yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Langsung dia terus syairnya itu sampai ratusan bait. Dia buat syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam burdahnya yang kita kenal sampai sekarang ini. Dia mimpi Rasulullah, ya, dalam sakitnya tersebut itu didoakan oleh Nabi Muhammad hingga sembuh. Dia bangun dari tidur, disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ulama bilang sebenarnya itu Imam Busiri pun juga dalam mimpinya, ketika mimpi Rasulullah bikin burdah, dia dalam mimpinya bermimpi Rasulullah menghadiahkan sorban kepada dia. Makanya itu qasidah dikasih nama qasidah burdah, pujian kepada Rasulullah. Tapi Ka'ab bin Zuhair bukan mimpi, dalam terjaga, ya, sahabat Rasulullah, dia puji Nabi Muhammad, dia berikan sorban oleh Nabi Muhammad. Itu kata ulama, sebenarnya bagusnya tuh gosidahnya atau syairnya Ka'ab bin Zuhair itu seharusnya dinamakan burdah, sebab burdah artinya sorban. Ya kan, yang dapat sorban beneran Ka'ab bin Zuhair. Mestinya gosidah burdah itu tepat diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Adapun gosidahnya Busiri itu bukan burdah namanya, sebaiknya namanya bur'ah. Kenapa bur'ah? Bur'ah itu kesembuhan. Sebab begitu dia mengubah syair itu, langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Rasulullah, kullu baitin anda sakinuhu laysa muhtajan
ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji wajhukal maimun hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji. Tiap rumah, kalau di situ ada engkau, rumah itu udah gak perlu listrik lagi, udah terang dengan keberadaan Nabi Muhammad. Orang yang sakit, kalau dikunjungi Nabi Muhammad langsung sembuh penyakitnya dia. Ya, Qatadah dalam peperangan matanya itu terkena pukul hingga matanya itu keluar dari tengkoraknya, itu lepas matanya terluka, keluar matanya, tergantung di pipi beliau. Datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mata saya. Begitu dipegang oleh Nabi Muhammad. Di dalam peperangan itu dipegang matanya, dikembalikan ke lubangnya, ditiup oleh Nabi Muhammad. Begitu langsung itu mata sembuh, balik ke tempatnya, sembuh seperti semula. Dan dia, mata yang ditiup oleh Nabi Muhammad sampai tua tuh nggak pernah sakit lagi, melihat lebih terang daripada yang sebelah. Sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat lagi, Muawad atau apa itu, beliau itu terkena tebas, tangannya putus. Datang kepada Rasulullah, dia bawa tangannya yang putus. Ya Rasulullah, tangan saya putus. Sini tangan kamu yang putus. Begitu itu tangan dikembalikan ke bahunya, udah putus itu tangan. Ya, dipegang oleh Rasulullah, dikembalikan ke bahunya, ditiup oleh Nabi Muhammad, nyambung lagi seperti semula. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Rasulullah luar biasa, dengan mukjizat beliau, dengan doa beliau. Hakada sallallahu alaihi wasallam. Nah kita pengen Nabi Muhammad tuh masuk ke dalam hati kita. Kita pengen nih penyakit hati kita nih jadi sembuh kalau udah dimasuki oleh Rasulullah. Emang di hati kita ada penyakit apa? Ada penyakit kanker kah? Lah, bukan kanker, lebih dahsyat dari kanker. Penyakit sombong, penyakit hasud, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit hubbud dunia, penyakit cinta jabatan, penyakit hati nih harus dibersihkan. Kita pengen meninggal dunia, hati kita nih nggak ada penyakit, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, nggak ada kesombongan, nggak ada riya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana harta dan anak-anak tidak membawa manfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Ayo, mari kita datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari sifat yang tercela, takhalli 'anil muhlikat wa tahalli bil munjiyat. Membersihkan hati dari sifat-sifat yang kotor, yang tercela, menghiasi hati dengan sifat yang mulia. Ini yang diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa tuh yang mulia? Sifat yang mulia ya adalah sifat amanat, sifat cinta terhadap sesama umat Islam, sifat yang mulia, sifat ridha dengan ketentuan Allah, sifat zuhud di dunia, sifat wara', sifat ikhlas. Karena sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal azra fi khidriha. Rasulullah lebih pemalu daripada anak gadis di rumahnya sendiri. Pemalu Nabi Muhammad, lebih pemalu daripada anak gadis, anak perawan di mana di kamarnya. Orang dulu tuh masyarakat Arab itu orang anak perawan tuh malu, bahkan ketemu perempuan lain dia malu. Ya, kecuali kalau sama-sama gadis baru. Tapi kalau ketemu orang yang mau dikawin mereka malu. Kalau ada orang yang mau dikawin datang ke rumah mereka sembunyi di kamarnya. Begitu. Bahwa Nabi Muhammad lebih pemalu daripada anak gadis yang bersembunyi di kamarnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u minal iman. Malu. Nabi Muhammad ngelewatin ada satu orang lagi nasihatin saudaranya. Kamu terlalu pemalu, dinasihatin, jangan kelewat pemalu. Maka Nabi tegur dia, utrukhu, da'hu fa innal haya' minal iman. Biarkan dia dengan sifat malunya dia, sebab sifat malu terpuji, sifat malu adalah bagian dari iman. Biarkan, sifat malu itu bagus.
Sifat malu adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW wanita dikenal ini wanita berani kepada Rasulullah SAW. Artinya dibandingkan wanita lain dia tidak pemalu, nggak ada malunya. Sekali Nabi Muhammad lagi makan bersama beberapa orang, lagi makan kurma atau apa, berikan saya makanan kamu dong. Waduh, Nabi lagi makan, dia main nyamperin Nabi, ya Rasulullah, saya minta makanan kamu. Nabi ambilin itu yang ada di piring, berikan. Kamu nggak mau yang ada di piring. Saya mau yang ada di mulut kamu, yang kamu lagi kunyah. Ini Nabi udah nyuap, udah masuk dalam mulut. Itu korma, itu buah, itu makanan udah di mulut. Saya mau yang ada di mulut kamu. Dan sahabat itu mendengar ucapan itu jengah. Mendengar ucapan itu mereka agak malu, agak kurang suka. Sebab Nabi Muhammad gak pernah nolak permintaan orang. Ya udah dikasih di tangan, terima aja. Ini dia minta wanita itu, saya minta yang ada di mulut kamu. Maka Nabi Muhammad memang gak pernah menolak permintaan orang. Dikeluarkan tuh kurma dari mulutnya, itu makanan dari mulutnya dikeluarkan, diberikan dari Rasulullah, dimakan. Itu begitu dia makan, tidaklah makanan itu sampai ke perut wanita tersebut. Sampai itu bertahun-tahun setelah kejadian itu, di kota Madinah orang yang paling pemalu adalah wanita tersebut, dijadikan teladan hakala sifat malu tersebut. Rasulullah SAW demikian. Tapi walaupun malu bukan berarti malu nuntut ilmu. Itu namanya bukan malu, itu namanya malu-maluin. Ya, malu belajar. Tidak ada istilah malu dalam menuntut ilmu. Sebab la yanulul ilma al-mustahi wal mutakabbir. Enggak bakalan susah datang nyamperin begitu, hina, istilahnya hina begitu. Dia nunggu, dia hina. Kalau dia kagak mau mencicipi susahnya atau hinanya menuntut ilmu, maka seumur hidup dia akan mencicipi hinanya kebodohan. Seumur hidup dia akan mencicipi hinanya kebodohan. Itu para a'immah ahlul bait, para ulama ahlul bait, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, itu mereka menasehati putra-putra mereka, anak-anak mereka. Mereka bilang kepada anaknya, ya waladi, al-jahlu babih, wabi wabak agbah. Wahai putraku, wahai cucu Rasulullah, wahai putraku, kebodohan adalah busuk, kebodohan adalah buruk. Tapi kalau kebodohan itu menimpa aku dan engkau, maka lebih busuk lagi, lebih buruk lagi, lebih memalukan lagi. Ya waladi, al-ilmu jamil, al-ilmu hasan, wa bi wa bak ahsan ajmal. Wahai putraku, ilmu adalah indah, ilmu bagus. Tapi kalau ilmu itu ada pada engkau dan aku, keturunan orang baik-baik, kita punya ilmu, dan ditipu daya, dia bakalan terbawa. Angin barat berhembus, dia ikut ke barat. Angin timur berhembus, dia ikut ke timur. Angin puting beliung berhembus, nah udah dia kaidar udah harus kemana. Ya, karenanya itu ayo perbaiki diri kita dengan ilmu. Nih kita sekarang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Tahu nggak siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah muallim. Nabi itu profesinya muallim. Nabi bilang di dalam hadis, innama bu'ithtu
muallimah. Aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim, sebagai guru, sebagai pengajar, kata Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad, dia mengajar, menghabiskan waktu beliau untuk mengajarkan ilmu. Wa yu'allimukumul kitabah wal hikmah. Rasulullah, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, berprofesi mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah. Yatlu alaikum ayatihi wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Begitu, membacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan ilmu kepada kalian, kata Allah Ta'ala tentang Rasulullah di dalam Al-Quran tersebut. Itu profesinya Nabi Muhammad. Dan Nabi bilang di dalam hadis, kullu yaumin la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Setiap hari kalau saya enggak bertambah ilmu, tiap hari kalau saya enggak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut tidak membawa berkah. Kalau enggak nambah ilmu saya, hari ini hari yang berkah atau tidak buat kita? Ya, kalau kita mau tahu hari kita berkah atau enggak, ya, kalau kita dapat ilmu hari ini berarti hari yang berkah. Tapi kalau dalam sehari enggak dapat ilmu, berarti itu hari yang sial buat kita. Ya, ayo selamatkan hari kita, waktu kita dari kesialan. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qablal guburi guburu. Itu kata ulama, kebodohan ibarat kematian. Orang yang bodoh bagaikan zombie, mayat hidup. Begitu. Berapa banyak orang yang hidup tapi dalam kebodohan, bagaikan amwat, bagaikan mayat, nggak ada gunanya. Akan tetapi berapa banyak para ulama yang ngamalin ilmunya yang telah meninggal dunia, walaupun mereka sudah meninggal dunia, mereka tetap hidup, pahalanya tetap ngalir. Imam Syafi'i udah 1000 tahun lebih wafat meninggal dunia, akan tetapi ilmunya senantiasa dimanfaatkan, ngalir pahalanya terus buat dia. Imam Malik pun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian, Imam Abu Hanifah pun demikian, Imam Junaid bin Muhammad Sayyid Taif al-Baghdadi demikian juga, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani demikian juga, Al-Imam Ma'ruf al-Qurhi, Al-Imam Al-Hasan al-Basri, Wal-Imam Imam Ali Zainal Abidin, Wal-Imam Uwais al-Qarni, mereka pun demikian. Dan juga Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sahib ratib, demikian juga para ulama-ulama yang mulia, yang agung radhiyallahu anhum ajmain. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia tapi mereka ulama, ilmunya tetap manfaat. Mereka itu walaupun wafat tapi bagaikan orang yang hidup, manfaatnya lebih daripada orang yang hidup. Berapa banyak orang yang hidup tapi dia nggak ada gunanya, begitu bagaikan orang yang mati, cuma mayat hidup doang, makan minum nggak manfaat. Itu innallaha yabghudu al-'abd as-sabahlal. Allah Ta'ala benci kepada hamba yang sabahlal. Apa itu sabahlal? Tidak mengambil manfaat dan tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah karenanya itu, jadilah kita orang yang beruntung, jangan jadi orang yang sial. Siapa itu orang yang sial? Siapa orang yang celaka? Orang yang sial bukan orang yang penyakitan. Orang yang sial bukan orang yang kagak makan seminggu. Orang yang sial bukan orang yang utangnya banyak. Orang yang sial bukan orang yang selalu kena musibah. Orang yang sial nih adalah orang yang gak masuk ke dalam 4 golongan. Amin. Itu Rasulullah bilang, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau orang yang alim, berilmu, atau muta'allim, menuntut ilmu, pelajar, atau mustami', pendengar ilmu, hadir majelis, atau muhib, pecinta ilmu, cinta sama ilmu, cinta sama ulama, cinta kepada penuntut ilmu, cinta kepada kegiatan ilmu. Jangan kamu menjadi orang yang kelima, wala takun khamisan, kata Rasulullah. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa gerangan orang yang kelima? Orang yang kelima itu bukan ulama, bukan penuntut ilmu, bukan pecinta ilmu, bukan pendengar ilmu. Siapa? Orang sial. Ya, itu orang yang sial, orang yang celaka, niscaya akan binasa kalau dia nggak masuk ke dalam salah satu dari 4 kelompok ini. Alhamdulillah kita hadir di sini. Insya Allah kita termasuk pecinta ilmu. Insya Allah kita termasuk pendengar ilmu. Wah, insya Allah kita juga termasuk penuntut ilmu dan dijadikan bersama para ulama. Amin ya rabbal alamin. Tahu gak penuntut ilmu kayak bagaimana? Talib ilm.
Itu talib ilm, la yakun talib ilm man lam yahfaz zubat fil fiqh wa lam yahfaz alfiyah fil nahwu. Enggak pantas disebut penuntut ilmu kalau dia enggak hafal kitab zubat dalam ilmu fikih dan enggak hafal kitab alfiyah dalam ilmu nahwu. Itu enggak pantas, kata Habib Abdullah Syafiri, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala salatil jamaah wa qiyamil lail. Enggak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia enggak salat jamaah, kalau dia tidak menjaga qiyamul lail. Penuntut ilmu tetapi nggak bangun malam, nggak pantas disebut penuntut ilmu. Penuntut ilmu sholat jamaah itu gadungan, abal-abal, kawe, itu penuntut ilmu, bukan asli. Begitu. Apalagi disebut ulama. Penuntut ilmu aja nggak pantas, gelar penuntut ilmu nggak pantas, gelar santri nggak pantas disandang oleh orang yang tidak sholat jamaah, disandang oleh orang yang tidak bangun malam. Itu apalagi gelar kiai, ulama, ustadz. Begitu, sebab mereka adalah harusnya menjadi orang-orang yang mencerminkan akhlaknya Nabi, mencerminkan ilmunya Nabi. Ada satu orang datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam Ahmad, izinkan saya mau belajar ilmu hadis. Bilang ya khair, baik, boleh. Sekarang udah malam, ya kamu tidur dulu, istirahat, besok kita ketemu. Udah. Sebelum tidur udah disiapkan air 1 ember. Ya mungkin dia malam ada hajat, atau dia mau wudhu, atau dia mau apa, udah disiapkan air untuk dia bersuci 1 ember. Akhirnya begitu subuh, pas adzan subuh, Imam Ahmad masuk ke ruangan di mana tamu itu tidur. Masuk ke ruangan tersebut, itu tamu baru bangun tidur, air masih penuh. Udah ditanya, ente baru bangun? Iya. Enggak bangun malam? Enggak, saya baru aja bangun sekarang. Enggak tahajud? Enggak, ini sekarang pas bangun nih, pas adzan. Oh ya udah, sholat subuh. Udah selesai sholat subuh, terus tuh orang nanya, Imam Ahmad gimana? Udah ada jawaban belum? Boleh nggak saya ngaji menjadi santrimu, belajar ilmu hadis? Bilang nggak usah. Orang macam ente, orang yang kagak bangun malam, kagak pantas belajar ilmu hadis. Pulang sana. Disuruh pulang. Ya, mau belajar ilmu hadis, tapi nggak bangun malam, nggak pantas bangun malam dulu. Wah, kada. Ya karenanya itu, ayo kita bangun malam. Kan kita alhamdulillah, kita hadir majelis, kita hadir pengajian, kita hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Ya kita cinta kepada Rasulullah. Masa ia pecinta Rasulullah, akan tetapi dia tidak bangun malam, dia nggak sholat jamaah. Nggak ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah sholat fardu sendirian. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Rasulullah pernah sholat fardu sendirian, nggak ada. Dan juga Rasulullah SAW selalu sholatnya jamaah. Dan juga Rasulullah SAW selalu bangun malam, selalu qiyamul lail sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan, ada sahabatku, orang baik, orang soleh, bangun malam enggak? Ya, dia baru bangun pas adzan subuh, dia baru bangun, nggak sempat bangun malam, cuma bangunnya pas adzan subuh dia bangun, terus ke masjid. Maka Nabi bilang apa? Zakarajul balasyaitanu fi udhunih. Orang tersebut adalah orang yang telinganya dikencingi syaitan, dikencingi syaitan telinganya. Kata Rasulullah, dia bangun subuh, bangunnya pas adzan subuh, sholatnya di masjid, dia cuma nggak bangun malam, telinganya dikencingi syaitan. Bagaimana yang nggak bangun subuh, yang subuhnya telat? Nah, hadir majelis bagus, ya pulang sampai rumah jam 2 malam, jam 3 malam, subuhnya juga lewat. Ya Allah, dia hadir majelis di mana aja dikejar, tapi subuhnya kagak sembahyang. Baru bangun subuhnya itu jam 8 pagi, jam 9 pagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibaratnya dia sibuk sama yang sunnah, yang wajib dia tinggalin. Jangan begitu. Itu kewajiban kita. Harus kita bangun subuh, harus kita sholat jamaah, kita bangun malam tahajud, walaupun 20 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh kita udah di atas sejadah, bangun malam walaupun 2 rakaat. Hakadha. Nah, kita yang hadir majelis, yang gemar dengan ilmu, ya santri, begitu juga asatidzah, guru-guru yang sibuk dalam bidang keilmuan, dalam bidang dakwah, harus bisa mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad, menunjukkan istiqamah kita. Tahu nggak, sesungguhnya kemuliaan itu bukan dari banyaknya pengikut,
bukan dari popularitas. Oh, majelis saya banyak orangnya yang hadir, oh pengikut saya banyak, oh saya populer, dai kondang di televisi, terkenal di mana-mana. Sholat jamaah kagak? Enggak, ya nggak ada gunanya itu semua. Begitu bangun malam kagak? Enggak, nggak ada gunanya semua. Baca Quran enggak, ya terus apa gunanya kalau dia nggak merenungi isi Al-Quran, nggak mengkaji Al-Quran, ya ustadz, kiai, ya penuntut ilmu, akan tetapi berlalu 1 bulan kagak hatam Quran, 2 bulan nggak hatam Quran, bahkan sampai setahun dia tidak menghatamkan Al-Quran. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah itulah kita harus istiqamah. Orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu harus istiqamah menjauhi yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tinggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Kalau dia ngerjain yang makruh, istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Begitu. Kalau seandainya yang dikotokohkan ngerjain yang makruh, nanti pengikutnya bakal ngerjain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu orang yang paling istiqomah luar biasa, maksum dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang makruh, dari perbuatan yang khilaful aula. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang keluar dari beliau, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap, tidak berbuat kecuali hanyalah hal-hal yang baik, hanyalah hal-hal yang indah saja, sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu juga kita jaga mulut kita, jangan ngomong yang buruk, jangan ngomong yang kotor, ya udah deh, gak usah ngomongin keburukan. Oh tapi fulan memang buruk, memang dia jahat, memang dia orang yang gak benar. Terus kalau yang dicaci maki apa gunanya? Apa gunanya? Tahu gak makhluk paling jahat di dunia siapa? Hah? Iblis. Ada yang lebih jahat dari iblis? Ada. Iblis tuh paling jahat. Fir'aun jahat kan? Yang ngajarin Fir'aun iblis. Namrud jahat kan, ngaku Tuhan dia. Yang ngajarin Namrud iblis. Begitu. Gorun jahat kan? Yang ngajarin Gorun iblis. Abu Jahal, Abu Lahab jahat kan? Yang lebih jahat dari mereka adalah iblis. Tuh. Tapi adakah kita walaupun iblis itu paling jahat, ya, terus kita pegang tasbih, iblis jahat, iblis kurang ajar, iblis terkutuk, iblis dilaknat, kita pegang tasbih sambil ngata-ngatain iblis, dapat pahala gak ada? Ada pahalanya gak? Tapi kalau kita bilang ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussah bil fadilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warḍu 'anil sahabah, ada pahalanya enggak? Pahalanya ada. Kalau ngatain orang, fulan dilaknat, fulan celaka, fulan orang sial, fulan penjahat, fulan, apa gunanya? Buat apa? Begitu ngapain? Nabi Musa, musuh bebuyutannya siapa? Firaun kan? Ketika Nabi Musa musuh bebuyutannya Firaun, apakah Nabi Musa menghabiskan waktunya untuk menggulingkan Firaun? Untuk bikin makar terhadap Firaun? Atau menghabiskan waktunya dan ceramahnya untuk ngata-ngatain Firaun? Tidak ada. Tidak ada. Ketika dia ada momen untuk menegur Fir'aun, dia tegur Fir'aun secara langsung. Setelah itu, udah selesai urusan itu, dia sibuk ngajarin umatnya, ya Bani Israel, begitu, kalian harus begini, kalian harus begitu, kalian harus ini, harus itu. Walaupun Nabi Musa diprovokasi oleh Bani Israel untuk ngata-ngatain Fir'aun, udhina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Ya Musa, kita sudah diteror oleh Fir'aun dari sebelum engkau datang sampai setelah engkau datang. Terus Nabi Musa bilang apa? Emang Fir'aun kurang ajar? Emang Fir'aun siap? Enggak bilang begitu. Nabi Musa bilang asa rabbukum ayyuhudika aduwakum. Ya,
Mungkin kelak Allah akan membinasakan musuh kalian, si Fir'aun tersebut. Wa yastakhlifakum fil ardh, dan Allah akan menjadikan kalian penerus di muka bumi ini. Terus mentang-mentang musuh kalian nanti kelak binasa, kalian akan menjadi khalifah di muka bumi, terus kalian bebas? Lah, Allah akan mengecek apa amalan kalian, ya. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah mau lihat kalian mau bikin apa. Jangan kalian udah musuh-musuhin Fir'aun, ngomong Fir'aun gini gitu segala macam, terus sudah gitu begitu Fir'aun binasa, kalian menjadi penggantinya, kalian kelakuannya sama kayak Fir'aun, wataknya sama kayak Fir'aun, sifatnya sama kayak Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hakadha Nabi Musa. Bahkan ketika beliau menjadi nabi dan rasul, ya, beliau kan dikejar sama Fir'aun, mau dibunuh, mau dikejar, mau diadili. Begitu. Nabi Musa, beliau bilang kepada Allah Ta'ala, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, tenangkan dan lapangkanlah hatiku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan ikatan dari lisanku biar lancar nih kalau ngomong, yafqahu qawli, jadi mereka tuh ngerti sama omongan saya. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri, jadikan saya pembantu dari keluargaku Harun, adikku sendiri, ya, bantu dia, sehingga Harun pun karena doanya Nabi Musa diangkat jadi nabi, mendampingi Nabi Musa. Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun, wa ashrikhu fi amri. Tujuannya apa? Untuk menggulingkan Fir'aun? Bukan. Untuk mengambil alih pemerintahan? Bukan. Untuk mengkudeta? Bukan. Untuk buat makar? Bukan. Untuk memprovokasi massa memusuhi Fir'aun? Bukan. Buat apa itu risalah tersebut? Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Tujuannya agar kami bisa bertasbih kepadamu yang banyak, berzikir kepadamu yang banyak, bukan ngatain yang banyak, bukan mencaci yang banyak, bukan mengejek yang banyak, bukan memprovokasi yang banyak, mau zikir yang banyak, mau tasbih yang banyak. Begitu. Kalau seandainya dalam cacian itu di situ akan membantu proses dakwah, oh dengan mencaci kita membantu dakwah. Mencaci haram, zina juga haram, ngatain orang haram, zina juga haram, mencuri juga haram. Jadi oh sekarang kita pakai untuk dakwah, kita pakai sarana dengan mencaci maki, dengan mengejek, kita jadikan ini alat untuk berdakwah. Besok-besok orang juga bakal bilang perzinaan kita jadikan alat untuk berdakwah, pencurian kita jadikan sebagai sarana untuk berdakwah, penipuan kita pakai jadikan sarana untuk berdakwah. Kan sama-sama haram semuanya. Bagaimana kita mau mendorong manusia kepada kebaikan dengan cara yang haram? Nabi Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah, diberikan contoh. Itu tuh Sayyidina Musa waktu dia mau dakwah kepada Fir'aun, izhab ila fir'auna innahu tagha. Samperin Fir'aun, dia udah berbuat kezaliman, perbuatan yang melewati batas. Terus izhaba ila fir'auna, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun, samperin ke Fir'aun. Suruh ngapain? Gula lahu gaulan layyina, ngomong kepada Fir'aun omongan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, kali Fir'aun mau dengar kata, mau takut. Ada satu orang ulama datang kepada Harun ar-Rasyid, ya Harun, ya Ustadz, kenapa? Saya mau nasihatin kau, tahamal ini, saya mau nasihatin kau, kamu terima ya, ini omongan saya pedes. Itu Harun ar-Rasyid, ya kalau ente mau ngomong pedes, mau ngomong kasar, diem, gak usah ngomong. Kenapa kamu gak ngomong? Allah ngirim orang yang lebih mulia dari engkau untuk dakwah kepada orang yang lebih hina dari saya, yang lebih jahat dari saya. Siapa? Allah mengirim yang lebih mulia dari engkau, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada orang yang lebih jahat dari saya, Fir'aun. Fir'aun ngaku Tuhan, saya nggak ngaku Tuhan. Lebih jahat dari saya nggak nyembelihin orang. Fir'aun nyembelihin orang, nyembelihin bayi. Begitu. Allah ngirim Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Terus Allah pesan, gula lahu gaulan layyina, ngomong kepada Fir'aun omongan yang lembut. Nah sekarang kamu mau ngomong sama saya ngomongan yang kasar,
kamu lebih rendah dari Nabi Musa, saya lebih mulia dari Firaun, terus kamu mau ngomong-ngomongan kasar. Nabi Musa aja ke Firaun ngomongan yang halus, yang lembut, pakai otaknya yang benar. Begitu. Wah, Harun ar-Rasyid lebih cerdas daripada ini ulama yang tanpa hikmah tersebut. Wah, kata. Nah, karenanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ditawari, engkau mau jadi pemimpin, kita angkat engkau menjadi pemimpin kami, presidennya kami. Kita angkat engkau jadi pemimpin kami. Kita kumpulkan harta hingga engkau menjadi orang Arab yang paling kaya di muka bumi. Kita nikahkan dengan wanita yang paling cantik. Begitu, yang penting jangan dakwah deh. Nabi bilang nggak mau. Kalau kita kan berpikir ya udah deh turutin dulu. Ntar ini kalau kita udah jadi presiden, banyak pengikut, kita bisa ngatur lebih leluasa untuk menyusupi dakwah kita. Enggak, Nabi nggak mau pakai cara begitu. Ntar kalau enggak, para pendakwah di zamannya ini, di zaman sekarang ini bakal beralasan Nabi enak berhasil dakwah, kan dia presiden, diturutin orang. Kalau saya nggak bisa, saya bukan presiden, nggak kayak Nabi. Nabi nggak mau. Bahkan Nabi pernah ditawarkan harta, ya jadikan itu sarana buat berdakwah. Ditawarkan Nabi Muhammad, ya kalau engkau mau ini gunung dirubah oleh Allah menjadi gunung emas. Nabi bilang nggak mau, ya Jibril saya nggak mau, saya memilih sehari lapar sehari kenyang. Kalau kita berpikir ya gunung dulu deh jadi emas, ntar saya pakai tuh emas buat ngislamin orang yang masuk Islam, saya ngasih sekilo emasnya. Tapi Nabi nggak mau itu semua, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karenanya itu, ayo ya kita teladani Rasulullah, akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Nabi Muhammad itu disebutkan dalam hadis, lam tamas yaduhu yada mar'atin ajnabiyyatin qat. Tangan beliau nggak pernah bersentuh dengan wanita yang bukan muhrimnya. Itu dia. Rasulullah tangannya nggak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Kalau ada wanita mau masuk Islam, itu karena yubayyihunna kalaman. Nabi membaiat mereka secara ucapan, bukan dengan salaman. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, karena ini semuanya akhlaknya Nabi. Ini metodenya Nabi Muhammad. Dan kita kalau mau berhasil, ikutin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Teladani Rasulullah. Kita mau berhasil, Islam mau menyebar, kita berharap kemenangan Islam datang dari istana. Mimpi. Kita berharap Islam berjaya, kemenangan Islam datangnya dari istana presiden. Kemenangan Islam datangnya dari gedung DPR. Gak ada begitu. Kemenangan Islam datangnya dari masjid. Kemenangan Islam datangnya dari musola. Kemenangan Islam datangnya dari pesantren. Kemenangan Islam datangnya dari majelis taklim. Kemenangan Islam datangnya dari sejadah yang dihamparkan waktu tahajud. Itu kemenangan Islam. Bukan dari gedung yang dibangun secara kezaliman, makan duit rakyat, majekin rakyat, bikin gedung keluar. Kejayaan Islam datang tuh dari gedung yang haram, dari gedung yang syubhat. Lah, bukan dari situ. Tapi kemenangan Islam datangnya dari masjid, dari rumahnya Allah, bukan dari rumah presiden, bukan dari rumah menteri, bukan dari rumah rakyat, dari rumahnya Allah. Tuh kemenangan di situ. Makanya kita waktu dipanggil ke masjid, tahu? Dipanggil ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk menuju salat. Ayo menuju kemana? Kemenangan. Al-falah, kemenangan, kejayaan. Kalau kita nggak menemukan kejayaan di dalam masjid, terus kita akan menemukannya di gedung DPR. Kalau kita nggak menemukan kejayaan di dalam masjid, kita akan menemukannya di Monas. Kita nggak menemukan kemenangan di masjid, kita bakal menemukan kemenangan di istana presiden. Kita nggak menemukan keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, kejayaan di dalam masjid, terus kita akan menemukannya pengadilan kah, di pemerintahan kah? Lah, cari di masjid kemenangan kita. Yang nggak berjodoh dengan kemenangan di dalam sholat, ya berarti dia memang nggak berjodoh dengan kemenangan. Yang tidak menemukan kejayaan, keberhasilan, kesuksesan di dalam sholat, di dalam masjid, memang dia nggak bernasib, nggak berjodoh dengan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan dan kejayaan. Temukan kemenangan, temukan kejayaan di dalam sholat, di dalam istiqamah, di dalam menutup aurat, di dalam istiqamah, di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu yang ngancurin Islam apa? Yang ngancurin Islam, ya kalau orang Islamnya buka-bukaan aurat. Yang ngancurin Islam, kalau orang Islamnya nonton yang porno, lihat yang haram. Yang ngancurin Islam, kalau muslim sama muslim saling berkelahi, saling ribut, saling mencaci, saling memaki.
Yang ngancurin Islam kalau muslim dengan muslim lain saling bermusuhan. Yang ngancurin Islam saat muslim bersalaman dengan yang bukan muhrimnya. Yang ngancurin Islam saat kita membiarkan anak-anak kita nggak hadir majelis, mereka lebih mengutamakan film, lebih mengutamakan bola, lebih mengutamakan kemaksiatan, lebih mengutamakan orkesan. Yang ngancurin Islam adalah ketika orang lebih suka berdendang dengan nyanyian, lagu, dangdutan ketimbang salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita, itu yang kita obati. Cari tahu apa yang diidolakan di rumah kita, foto siapa, poster siapa yang diidolakan di rumah kita. Nggak taunya di kamar anak kita munculin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak taunya di rumah kita fotonya Yahudi yang terpampang, fotonya artis Nasrani yang terpampang. Buka handphone, status kita ngikutin statusnya Yahudi, status Nasrani, masang foto-foto orang yang seumur hidupnya nggak pernah sujud kepada Allah Ta'ala, seumur hidupnya nggak pernah ruku, nggak pernah sholat satu rakaat pun untuk Allah Ta'ala. Itu yang diidolakan oleh anak kita, oleh keluarga kita. Bagaimana Islam mau jaya kalau begitu? Ya, bagaimana Islam mau jaya kalau tiap hari kita menjadi kakusnya syaitan? Tiap subuh ya telinga kita menjadi pelampiasan syaitan untuk kencing. Kita tiap hari dikencingin sama syaitan. Bukan Yahudi yang kencingin kita, bukan Nasrani yang kencingin kita, syaitan kencingin kita tiap hari. Terus kita bermimpi Islam mau jaya. Bersihkan dulu kuping kita. Mau jaya dari mana kalau kita dikencingin syaitan? Itu ya, syaitan itu adalah guru besarnya mereka. Begitu. Nah, karenanya itu ayo egu anfusakum alaikum anfusakum la yadurkum man dhalla idza hadaitum. Urus diri kalian sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. Allah Ta'ala makmurkan pesantren kita. Allah Ta'ala makmurkan majelis kita. InsyaAllah Nurul Mustafa Al-Idrisi yang makin berkah, makin makmur. Para guru-guru kita, para ulama kita, para ajengan kita, para asatidzah kita diberikan taufik, diberikan bimbingan, bisa membimbing umat dan juga menjadi contoh teladan yang mencerminkan akhlaknya Nabi, perangainya Nabi, sunnahnya Nabi, istiqamahnya Nabi Muhammad. Dijadikan kita semua orang yang istiqamah, kita hidup dalam istiqamah dan wafat di dalam istiqamah, dan besok hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Ihdina بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على هذه النية بنية صالحة والى حضرة النبي الفاتحة.